Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mukhtasatuha wa kullu mukhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, Allah Ta'ala yang telah menjadikan kamu, hai manusia, sebagian kamu ada yang kufur. Yang kafir ini ada dua, kafir zahir dan batinnya, dan ini yang kita ketahui. Dan ada pula yang dia kafir tapi menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislamannya untuk menipu kaum muslimin. Ini adalah orang munafik. Kemudian juga Allah telah menjadikan pula orang mukmin. Dan inilah tiga macam yang harus kita fahami. Ini ujian untuk kita. Siapa yang menjadi orang mukmin yang bersabar ketika mendapatkan rintangan-rintangan dari orang kafir maupun dari orang musyrik itu sendiri. Maka Allah Ta'ala menjelaskan sifat orang munafik ini adalah sifat yang sangat berbahaya. Karena Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka orang munafik ini berjumpa kepada orang mukmin, mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufurannya. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka pergi ke orang-orang kafir, ke teman-teman mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ini adalah orang kafir seperti kamu. Hanya saja kami tadi berjumpa dengan orang mukmin dalam rangka mentertawakan dan mengejek mereka. Inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Allah Ta'ala menguji kita. Maka Allah Ta'ala memberi penjelasan siapa orang mukmin itu, dan siapa orang kafir itu, dan juga siapa sebetulnya orang munafik tersebut. Dan ini disebutkan dalam ayatnya. Semua suratnya ada. Surat Al-Mu'min untuk orang beriman, yaitu surat Ghafir. Surat Al-Kafir untuk orang kafir, hendaknya kita fahami sifat mereka. Dan juga surat Al-Munafikun, bahkan sifat orang munafik lebih banyak daripada orang kafir itu sendiri. Maka Allah Ta'ala menjelaskan orang mukmin. Siapakah orang mukmin ini? Dan ini perlu kita fahami, karena kita orang mukmin bukan hanya sekedar lisan. Orang mukmin adalah memiliki sifat dan mempunyai akhlak yang baik, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat nomor 67. Maka Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki
Dan orang mukmin perempuan mereka itu saling kasih sayang, saling tolong menolong. Maka Allah mensifati orang mukmin satu sama lain tolong menolong dalam hal urusan kebaikan. Ini menunjukkan kita kaum muslimin tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan. Ketika saudara kita salah, kita tegur dengan yang baik dan kita maafkan. Selanjutnya pula Allah Ta'ala menjelaskan sifat orang mukmin yang nomor 2, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna, maka orang mukmin disifati oleh Allah Ta'ala adalah orang yang memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan orang yang menegur kemungkaran. Tidak mungkin kita kaum muslimin akan memerintah yang baik kalau kita tidak belajar, tidak punya ilmu. Demikian juga tidak mungkin kita akan menegur kemungkaran kalau kita tidak tahu kemungkaran. Inilah orang mukmin wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib untuk setiap kaum muslimin. Karena memerintah yang ma'ruf berarti orang mukmin harus memerintah tauhid agar orang itu beribadah kepada Allah. Memerintah agar mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya ya'muruna bil ma'ruf. Memerintah pula semua kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Adapun orang mukmin yang lain dijelaskan pula wa yanhauna 'anil munkar. Membendung kemungkaran kita wajib menolak, membendung, memberantas kesyirikan, dan ini dosa yang sangat besar. Demikian juga kita harus membendung, yaitu melarang bid'ah, amal-amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita harus membendung semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala harus kita tinggalkan. Mencuri, berzina, menipu, mengurangi timbangan, memfitnah, ini adalah hal yang harus kita jauhi. Kenapa kaum muslimin? Kita dilarang oleh Allah Ta'ala berbuat jahat karena apabila kita diperlakukan jahat juga tidak mau. Apabila harta kita dicuri tidak mau, bagaimana kita mencuri harta orang? Apabila kita membeli dikurangi timbangannya tidak mau, bagaimana kita menjual dengan mengurangi timbangan? Karena Allah Ta'ala menjadikan sifat fitrah kita sama satu sama lain. Kemudian juga Allah Ta'ala memerintahkan kita wa yuqimunas shalah. Dirikanlah salat. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita salat mesti ada manfaat. Dan salat ini merupakan rukun Islam yang nomor 2. Dan tanda keislaman seseorang adalah salat. Karena beliau bersabda, yaitu man tarakas salat faqad asyraka wa kafara. Siapa yang dia meninggalkan salat dengan sengaja, bukan karena lupa, maka dia digolongkan orang yang kufur dan orang musyrik. Dan ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita salat mesti ada manfaatnya. Walaupun kita belum tahu, di antara manfaatnya yang pokok, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini akan membendung perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita salat di masjid, bersih kita dari kemungkaran, bersih kita dari menzalimi seorang. Inilah manfaatnya salat. Yang mana minimalnya salat ini harus kita lakukan 5 kali yang wajib, belum lagi salat sunnah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita salat berjamaah di masjid. Karena berjamaah mendapatkan pahala yang cukup besar dan menjadi sebab lunaknya kaum muslimin satu sama lain. Demikian juga salat, apa katanya beliau? Innama ju'ilat qurrata aini fis shalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan sejuknya hatiku ini dengan salat. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Inilah kaum muslimin, salat merupakan hal yang wajib. Kita tidak mampu berdiri, boleh salat dengan duduk. Tidak mampu berduduk, boleh salat dengan berbaring. Padahal kalau kita kerja di pabrik, kita kalau tidak bisa duduk, bisanya berbaring, tentu kita tidak boleh masuk ke pabrik. Ternyata beribadah kepada Allah merupakan nikmat yang besar. Karena Allah Ta'ala maha tahu kemampuan kita. Ini pentingnya salat. Bahkan juga Allah Ta'ala menyuruh kita, menyuruh anak-anak kita dengan hati yang sahih, muru auladakum bis salati inda sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu ketika umur 7 tahun agar menjalankan salat.
karena salat adalah sifatnya orang mukmin. Kemudian juga Allah Ta'ala juga menganjurkan kita untuk wa'atuz zakat. Orang yang memerintahkan zakat, zakat adalah kita berbuat baik kepada sama manusia yang miskin, berbuat baik kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Dan tidak ada sosial yang baik di permukaan dunia ini melainkan Islam. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita zakat, tukhadhu min ahniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya dan dibagi oleh orang miskin. Demikian juga dianjurkan kita juga berinfak, dianjurkan kita bersedekah, subhanallah. Dianjurkan pula kita mengeluarkan zakat fitrah. Dianjurkan kita supaya memberi hibah dan juga wakaf. Ini hanya ada pada Islam, tidak ada pada agama yang lain. Inilah kebenaran Islam. Tetapi sekarang kita lihat katanya Islam itu adalah teroris, Islam itu radikal, ini adalah kebohongan orang-orang yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang lunak. Islam disebarkan dengan dakwah, bukan dengan pembunuhan, bukan dengan yaitu pemberontak-pemberontak, tidak. Kecuali kalau orang kafir menyerang kaum muslimin, maka Allah mewajibkan orang muslim untuk menyerang mereka, sehingga Allah Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Ini harus kita fahami kaum muslimin. Kemudian juga di antara sifat-sifat orang mukmin ini adalah wa yuti'unallah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya yang wajib dan juga yang sunnah. Ketika Allah Ta'ala memerintah kita yang wajib, yang sunnah, itu bukan untuk kepentingan Allah, kepentingan kita sendiri. Berbeda kita diperintah oleh fulan karena fulan putus sama kita. Namun Allah Ta'ala memberi penjelasan, man amila salihan fali nafsih, orang beramal saleh untuk dirinya. Jadi kita sholat, menuntut ilmu, berdakwah, menafkahi keluarga, itu pahalanya kembali kepada diri kita. Tidak ada manusia yang bisa mencuri pahala atau pinjam pahala kita. Demikian juga wa ati'ur rasul, kita diperintahkan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintahnya, karena perintahnya beliau adalah perintahnya Allah Ta'ala, dan juga meninggalkan larangannya. Nah, siapa saja orang mukmin memiliki sifat ini, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka ini adalah orang yang akan dirahmati oleh Allah Ta'ala di dunianya, ditenangkan jiwanya, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan pahala, dan juga akan dimasukkan di dalam surganya. Kemudian sifat yang nomor 2 kaum muslim, sifat orang munafik. Orang munafik ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu orang itu menampakkan keislamannya karena takut dibunuh oleh kaum muslimin, dan menyembunyikan kekufurannya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan orang munafik ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Bertolak belakang dengan sifatnya orang mukmin. Maka Allah menjelaskan wal munafiquna wal munafiqati, wal munafiquna wal munafiqatu, orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, ba'duhum min ba'din, sama saja. Sama saja dalam hal apa? Ya'muruna bil munkar, memerintahkan yang mungkar, memerintahkan syirik, memerintahkan bid'ah, memerintahkan demonstrasi, memerintahkan unjuk rasa. Ini sifat-sifat orang munafik. Tapi mereka menampakkan dirinya muslim, hakikatnya mereka itu orang kufur. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan membendung yang baik. Bayangkan berapa banyak masjid kaum muslimin dibakar dan juga didemonstrasi, padahal itu rumahnya Allah. Ini harus kita fahami. Apabila kita tidak mengerti sifat munafik, kita akan jatuh kepada kemunafikan. Dan Allah menghukum orang munafik ini, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena mereka penipu-penipu. Mereka menampakkan keislaman tapi hatinya memusuhi Islam itu sendiri, bahkan juga memusuhi kaum muslimin.
Begitu kaum muslimin yang harus kita fahami agar kita waspada. Minimalnya untuk mengontrol diri kita. Apakah kita itu orang mukmin dengan sifat yang Allah Ta'ala sifatkan dalam surat At-Taubah ayat nomor 67 tadi, ataukah na'udzubillah min dzalik sifat dari orang munafik yang dijelaskan ayat nomor 60 ke atasnya. Inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Karena kita ini akan dihisab oleh Allah. Setitik dan 1 jam yang kita amalkan selalu dalam catatan malaikat. Dan Allah Ta'ala akan menimbang amal kita semuanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari sifat munafik ini dan memantapkan meneguhkan iman kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tinggal sifatnya orang kafir. Maka orang kafir lahir batinnya sama. Ketika batinnya, hatinya tidak beriman, dinampakkan pula amalnya zahir tidak beriman. Berbeda dengan orang mukmin. Ketika hatinya beriman diwujudkan dengan amalan, diwujudkan dengan ucapan. Maka Allah Ta'ala mensifati orang munafik di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 6 dan 7. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja mereka ini. Gimana sama engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan? Kamu biarkan atau kamu nasihati, tetap mereka tidak beriman. Dan kita harus isti'adzah kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari sifat ini. Jadi mereka ini dinasihati atau tidak sama saja. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan khatamallahu ala qulubihim? Karena Allah Ta'ala menutup hati mereka tidak bisa menerima petunjuk. Wa ala sam'ihim, dan membuka telinga mereka tapi tidak bisa mendengarkan yang hak. Wa ala absarihim ghishawa, dan tertutup mata mereka melihat dunia, melihat kemaksiatan tapi tidak bisa melihat yang hak. Dan ini sifat yang nomor 3. Oleh karena itu kaum muslimin kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlunya kita menuntut ilmu syar'i untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai sifat-sifat kemunafikan ada dalam tubuh kita. Dan jangan sampai sifat-sifat kufur ini ada pada tubuh kita. Karena orang itu akan tahu sifatnya orang muslim, tahu sifatnya orang kafir, tahu sifatnya orang munafik dengan menuntut ilmu. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu kewajiban untuk setiap kaum muslimin. Berbeda dengan mencari rezeki. Tidak semuanya orang wajib mencari rezeki. Seorang wanita tidak diperintahkan untuk kerja, tetapi laki yang diperintahkan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki penanggung jawab yang mengurusi urusan wanita karena mereka bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak dan istrinya. Nah, inilah yang harus kita fahami agar hidup kita sementara ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Datangilah kaum muslim pengajian-pengajian sunnah untuk memperkuat diri kita, dan pengajian sunnah terbuka bebas. Karena yang dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima kritikan dan juga menerima peneguran apabila salah yang menyampaikan tersebut. Inilah yang harus kita fahami. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu dengan kita selalu menuntut ilmu, menjadi orang yang baik. Allah Ta'ala menerima amal baik kita dan mengampuni dosa kita semuanya. Akhirnya kita sebagai seorang hamba yang tidak pernah lepas dari dosa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdi umara'ana, Allahumma hdi umara'ana, Allahumma hdi jami'al muslimin, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din minal kafarati wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.